Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah, para mahasantri dan mahasantriwati Mufid Islamic Academy, para dai dan daiyah di jalan Allah. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali highlight kitab Shalatul Mu'min dan kita akan bahas al-mabahats al-thamin wal ashrun, pembahasan atau bab ke-28 tentang shalatul musafir, salat bagi orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan. Di antara yang perlu kita pelajari adalah mafhumus safar. Pengertian safar itu sendiri. Oh iya, sepenting apa untuk seseorang belajar sebuah pengertian? Safar kita udah tahu itu perjalanan. Seperti dalam video sebelumnya tentang pengertian sakit. Kan kita udah tahu sakit itu apa. Kita katakan bahwa berawal dari sebuah pengertian dengan pemahaman yang benar terhadap pengertian itu akan melahirkan pemahaman yang benar tentang hukum-hukum yang berkenaan dengannya. Sebaliknya, berawal dari pemahaman yang salah tentang sesuatu, disitulah akan timbul hukum-hukum yang juga dipahami dengan salah, yang berkenaan dengan sesuatu itu tadi. Contoh kasus, orang tidak mengerti dari sisi pengertian sehingga melahirkan pemahaman yang salah tentang hukumnya. Ada perkataan sebagian orang, pinjamkan aku uang untuk jadi modal usaha, nanti kalau ada hasilnya, aku bagi untukmu sekian. Kalau kita definisikan pinjam uang, maka itu masuk dalam bab utang piutang berarti. Kemudian ketika dia mengatakan untuk modal usaha, akhirnya berubah menjadi tanam saham, investasi, kerjasama. Kamu punya modal, aku punya badan dan bekerja. Karena nanti di belakangnya juga ada janji bagi hasil. Karena pemahaman sebagian masyarakat tentang pinjamkan aku uang untuk modal usaha itu dimaknai sebagai bentuk investasi, padahal secara hukum syar'i itu adalah qard atau pinjam uang yang nanti ada hukum berkaitan dengan riba. Jatuhlah sebagian orang ke dalam akad riba karena salah dalam mendefinisikan, sehingga salah dalam memahami, hingga turunannya juga salah dalam sisi hukum. Jatuhlah mereka ke dalam riba karena salah paham. Andaikan mereka memahami apa itu syirkah, apa itu investasi, yang itu sangat berbeda dengan hutang piutang, tentu mereka akan memahami dan bisa memilah. Kalau mau hutang, ya hutang. Kalau hutang berarti untung rugi itu urusanmu. Yang penting uangku kembali utuh. Dan aku tidak berhak untuk mendapatkan prosentase. Sedangkan kalau investasi, maka kalau kamu dapat untung, maka kita untung sama-sama. Kalau kamu rugi, ya berarti resiko juga harus aku tanggung. Dan konsekuensinya juga adalah kalau ada hasil, kita bagi hasil. Ya. Ini membuktikan bahwa pemahaman dan pengertian seseorang tentang sebuah masalah, malah kalau salah dan tercampur aduk dengan sesuatu yang lain, akhirnya bisa melahirkan kesalahan juga dalam hukum-hukum turunannya. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, itu tadi hanya sekedar contoh muamalah. Adapun perinciannya nanti insya Allah dalam bab jual beli, bab hutang piutang, pinjam meminjam, bab murabahah, mudharabah, kemudian muzara'ah, musaqah, dan seterusnya. Dalam bab-bab muamalah kita akan bahas di dalam level yang selanjutnya insya Allah. Kita kembali kepada bab yang ke-28 ini tadi. Kita harus pahami pertama, apa itu safar? Yang kedua, macam-macam safar. Bahwa safar ada safar haram, safar yang wajib,
mustahab atau sunnah, safar yang mubah, dan safar yang makruh. Selanjutnya adalah adab safar dan adab umroh serta haji. Seperti kita memohon kepada Allah agar kita dipilihkan waktu yang tepat, kendaraan yang tepat, ya, teman berangkat yang tepat, ya, dan arah yang tepat. Ini kita minta kepada Allah Ta'ala. Seseorang di dalam safar, dia harus memohon kepada Allah dan menjadikan Allah sebagai pembimbingnya. Apalagi dalam proses misalnya haji, umroh. Semoga teman-teman yang belum pernah haji dan umroh, Allah mudahkan rezekinya. Jangan berpatokan kepada, oh kan ada ustadz pembimbing, kan ada travel yang bagus. Itu semua hanyalah sekedar sarana pendukung. Adapun ketepatan, kelancaran, keselamatan di dalam perjalanan, itu semua adalah bimbingan Allah Ta'ala. Maka seseorang dalam mengerjakan safar, hendaklah dia memohon pertolongan kepada Allah agar dibimbing dalam perjalanannya. Kemudian yang juga penting untuk dipahami adalah, saya pilihkan nomor 3. Bahwa orang yang berhaji dan orang yang mengerjakan umroh hendaklah mendalami hukum-hukum seputar haji dan umroh. Mendalami hukum-hukum seputar safar sebelum dia berangkat. Sebagian orang ketika hendak berangkat haji atau umroh, persiapannya adalah bukan persiapan ilmu. Persiapannya baju, uang untuk beli oleh-oleh, uang untuk jajan, ya, kacamata untuk gaya, kamera untuk foto sana, foto sini, dokumentasi. Adapun ilmu kurang. Tidak membaca buku-buku agama. Ya, tidak membaca buku-buku yang berkenaan dengan ibadah yang akan dikerjakannya. Akhirnya jatuh ke dalam sebagian kesalahan-kesalahan yang umum dikerjakan oleh jamaah haji dan umroh. Ya. Yang juga keliru adalah hanya berpatokan pada bimbingan seorang ustadz atau seorang tour guide. Padahal bisa jadi ada masa-masanya dia terpisah, ya, dengan tour guide-nya, terpisah dengan ustadz pembimbingnya. Sementara ketika di masa dia terpisah itu dia membutuhkan ilmu. Ya, seperti ilmu manakala dia terpisah dari rombongan saat tawaf. Ya, ini sangat penting untuk dipelajari sebelum kita berangkat. Nah, yang juga hendaknya dipahami adalah tentang taubat sebelum berangkat. Dan berusaha untuk membekali diri dan membiayai perjalanan tersebut dengan harta yang halal. Ini diantara persiapan-persiapan yang hendaknya dipelajari oleh setiap orang, setiap penuntut ilmu, apalagi seorang dai, karena akan menjadi bekal untuk diri sendiri dan bekal untuk mengajari masyarakat di sekitarnya. Masih ada banyak lagi. Ya, di sini ada sampai 17, di halaman berikutnya bahkan sampai 37 adab dan tidak mungkin kita bahas secara terperinci satu persatu. Teman-teman yang dirahmati Allah bisa membaca secara mandiri. Sekali lagi, mengkaji ilmu tidak hanya dengan disuapi, tetapi ada kalanya kita makan sendiri. Bacalah adab-adab yang berkenaan dengan safar ini di buku Ensiklopedia Salat atau Kitab Salatul Mumin. Selanjutnya, subbab yang juga penting adalah tentang qasar salat. Kita sebagai seorang penuntut ilmu, apalagi seorang dai, harus tahu apa itu qasar di dalam salat. Masyarakat awam banyak yang nggak paham. Bahkan ada sebagian orang awam yang mengira melakukan qasar di dalam salat ini adalah sebuah aliran tertentu di dalam Islam. Padahal itu adalah sunnah di dalam Islam itu sendiri. Ada orang yang berkata, saya di bandara Jakarta ingin mengerjakan sholat maghrib isya dengan cara jamak qasar. Ketika mau mengqasar, ada orang bilang jangan ikut dia, itu alirannya beda. Padahal inilah sunnah di dalam Islam itu sendiri. Ya. Apa dalil-dalil tentang qasar di dalam sholat? Hendaknya kita ketahui dalil dari Al-Quran, dari sunnah, dari ijma'. Oh ya, saya belum sempat sebutkan. Qasar itu sendiri apa? Ya, qasar itu artinya meringkas sholat yang 4 jadi 2. Yang 4 ini apa saja? Zuhur, asar, dan isya.
yang 4 dikerjakan 2. Dan ini disyariatkan di dalam Islam manakala seseorang safar. Dan tidak ada kesempatan yang lain untuk mengqasar kecuali hanya dalam proses safar. Nah, seorang penuntut ilmu harus tahu. Jangan sampai ada dai ceramah ke sana kemari ketika ditanya tentang qasar, lalu dia tidak bisa menjelaskannya. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, yang juga kita harus pahami adalah berapakah jarak perjalanan yang membolehkan kita untuk qasar. Ya. Atau adakah patokan atau standar khusus seseorang boleh qasar? Contoh, saya mau safar. Safar ini jauhnya adalah 50 kilo. Oh, saya mau safar, perjalanannya adalah 1 bulan. Ya. Ada yang, saya lebih cepat lagi nih. Saya perjalanan hanya 1 jam. Tapi pakai pesawat. Bolehkah saya qasar? Ya. Yang juga menjadi bahasan di dalam safar ini adalah kapan seseorang sudah boleh mengqasar. Apakah dengan semata-mata terbang? Semata-mata pesawat yang udah jalan? Ataukah semata-mata ketika mobilnya sudah meninggalkan rumah? Atau bagaimana? Apa standarnya? Dia sudah bisa mengqasar. Yang juga penting untuk dipelajari adalah saya pilihkan yang ke-11. Ya, bagaimana sunnah meninggalkan sholat sunnah rawatib di dalam safar kecuali untuk sholat sunnah qobliyah fajar. Ya, ini sangat penting untuk dipelajari. Kemudian bagaimana hukum orang mukim sholat di belakangnya musafir. Dan sebaliknya hukum orang musafir sholat di belakangnya orang mukim. Kemudian yang juga sangat-sangat penting adalah kita mengenal rukhsah di dalam safar seperti qasar itu sendiri dan tadi sudah disebutkan. Kemudian jamak, ya. Kemudian sholat sunnahnya bagaimana? Atau saya gabungkan qasar dengan jamak, saya sambung menjadi jamak qasar. Karena beda ya teman-teman antara jamak saja dengan qasar saja dan jamak qasar. Itu 3 hal yang berbeda. Kemudian di sini ada pembahasan tentang mengusap khuf, tetapi ini sudah pernah didetailkan ketika bab-bab awal dan teman-teman bisa melihat pembahasannya secara mendetail tentang fikihnya di YouTube dan Facebook Muflis Hafitra insyaallah di kajian ensiklopedia salat. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, kita juga hendaknya mempelajari tentang jamak lebih rinci. Jamak di Arafah, jamak di Muzdalifah, ya, ketika sedang mengerjakan ibadah haji. Semoga Allah memudahkan haji bagi yang belum pernah. Kemudian di sini ada tambahan sedikit tentang jamak bagi orang yang sakit dan jamak manakala terjadi hujan. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun ini tidak terjadi saat sedang safar ya. Meski tidak safar. Kita tambahkan bab selanjutnya, bab ke-29. Al-Mabhath At-Tasi' wal 20 tentang salat khauf. Apa itu salat khauf? Nah, seorang penuntut ilmu harus belajar tentang hal ini. Apa itu makna bahasanya dan makna istilahnya? Kemudian bagaimana Islam itu memberikan keringanan saat terjadi khauf. Sementara kita ingin mengerjakan sholat kita atau ibadah kita dengan tetap sempurna dalam kondisi khauf tadi. Kemudian seorang penuntut ilmu, seorang thalabul ilmi, apalagi seorang da'i dan da'iyah harus paham apa asal-usul pensyariatan sholat khauf. Baik dari Al-Quran, Sunnah maupun Ijma'. Kemudian yang terakhir, kita juga hendaknya memahami tentang sholat khauf itu pada keadaan apa saja. Di antaranya keadaan perang, sementara musuh berada di jihadul qiblah, yaitu di depan kita saat kita sedang sholat,
yakni di arah kiblat. Di antara hal penting lainnya adalah sholat khauf saat tidak sedang safar. Apakah boleh dikerjakan dengan qashar? Pada akhirnya kita sampai pada pembahasan untuk sholat khauf saat sedang terjadi peperangan atau pembunuhan. Bagaimana teknis pelaksanaannya? Wallahu a'lam bishawab. Demikian teman-teman yang dirahmati Allah, apa yang kita bisa bahas pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.